Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu pengolahan data dengan fitur lanjut Office. Ini adalah video bagian kedua. Video yang pertama ada yang di sebelah atas ini ya. Ini adalah materi untuk informatika kelas 9 pada semester genap. Yuk, kita mulai. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pengertian data dan informasi. Yang kedua, bentuk komputasi dalam paket Office. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengumpulan dan pengolahan data, bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data menggunakan paket Office, dan yang keempat, kita akan belajar tentang algoritma. Apa kegunaan dari algoritma itu? Dan ada bentuk apa sajakah algoritma itu? Pengolahan data dan algoritma. Di sini kita akan mengenal bagaimana nanti data itu akan diolah menjadi informasi dan nanti akan kita tampilkan menjadi dalam bentuk chart. Chart ini nanti akan menjadikan data tadi menjadi sebuah informasi, sehingga kita bisa membaca data tadi dan bisa kita pahami. Chart itu adalah kumpulan tombol perintah yang digunakan untuk membuat grafik pada Microsoft Excel. Ada 15 macam grafik yang bisa kalian gunakan nanti sesuai kebutuhan kalian. Ini adalah salah satu contoh dari chart. Cara membaca grafik. Di sini di sebelah kiri ada gambar grafik dan ada data-data yang bisa kita baca. Di antaranya di atas ini adalah chart title, yaitu judul grafik. Kemudian di sebelah kiri ini adalah vertical axis. Ini adalah nilai dari kolom. Yang ke kanan ini adalah horizontal axis, yaitu kategori pada grafik. Ini adalah data series. Data ini adalah yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu. Kemudian ada legend. Legend di sini mengidentifikasi setiap serial data, mewakili masing-masing warna tiap grafik. Di sini hanya ada satu warna, orange. Kemudian ada label. Label ini nanti berisi keterangan, yaitu misalkan ada nama, ada jumlah, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke praktek. Sekarang kita akan membuka Microsoft Office Excel. Oke, kita sudah masuk di contoh yang pertama. Di sini ada data yaitu bulan dan pengunjung. Di sini kita akan menghitung jumlah pengunjung per bulan. Dari data ini, kita akan menjadikannya sebuah informasi. Kita akan menjadikan data ini menjadi sebuah grafik chart tadi. Caranya gimana? Caranya sekarang kita blok dulu aja data ini agar nanti dikenali oleh grafiknya. Kemudian masuk ke insert, kemudian pilih ini. Kalian bisa menggunakan grafik yang tersedia di sini sesuai kebutuhan kalian. Sekarang saya akan menggunakan chart ini, kemudian saya akan menggunakan yang 2 dimensi saja, 2D column. Kita klik ini, kemudian datanya akan tampil di sini. Grafiknya Januari ada 5 pengunjung, Februari ada 3, dan seterusnya. Jadi data ini nanti bisa kalian rubah warnanya menggunakan ini. Kalian klik dulu, kemudian kalian ganti change color. Misalkan kalian akan menggunakan warna hijau ini. Dari ini kalian bisa merubah juga susunan tata letaknya. Klik dulu, kemudian kalian masuk ke desain, kemudian kalian pilih quick layout. Kalian bisa memilih contoh layoutnya dari sini. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Ini adalah tabel penjualan buku. Ada 4 buku di sini, ada harga satuan, ada jumlah penjualan berapa buah, ada keuntungan per buku, ada total penjualan, dan ada total untungnya. Bagaimana cara merubah ini menjadi sebuah informasi berupa chart? Caranya, kalian blok dulu bagian mana yang akan kalian tampilkan di chart. Di sini saya akan menampilkan nama buku. Kita blok dulu. Kemudian kalian tekan tombol
Ctrl di keyboard, kemudian kalian blok kolom yang lainnya, misalkan di sini. Nah, kenapa tekan tombol Ctrl? Karena kalian bloknya ini ada jarak di sini. Di sini tidak diblok, sedangkan di sini diblok. Makanya untuk menggabungkan blok ini, kalian tekan tombol Ctrl di keyboard. Kemudian kalian klik Insert, kemudian pilih yang mana. Misalkan saya akan menggunakan yang ini, 3D column. Kita klik. Kalian bisa menggesernya, klik, tahan, lepas. Oke, dari sini kalian bisa merubah susunan labelnya. Misalkan saya ingin mengganti judulnya. Ini adalah tentang penjualan buku bulan Januari. Oke, di sini kita bisa membaca untuk harga satuan berwarna biru dan orange ini adalah total untuknya. Oke, sudah jelas ya. Dari data ini kita sudah menjadikan berupa informasi di sini dengan menggunakan grafik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita masuk pada algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kata kuncinya ada urutan dan menyelesaikan. Misalnya, kalian pernah kan membuat teh di rumah? Kalian juga pernah kan membuat mie instan di rumah? Bagaimana caranya? Pasti dari kalian mempunyai cara tersendiri untuk membuat teh dan mie instan ini. Misalkan cara membuat teh. Yang pertama, masukkan gula ke gelas. Kemudian yang kedua, masukkan teh celup ke gelas. Yang ketiga, tuangkan air panas. Yang keempat, aduk. Dan yang kelima, sajikan. Mungkin dari kalian ada yang pertama kali itu adalah memasukkan teh celup dulu ke gelas, kemudian menuangkan air panas, kemudian menuangkan gula, aduk, dan kemudian sajikan. Dan mungkin beberapa dari kalian juga ada cara yang berbeda juga. Nah, apapun caranya, itu adalah algoritma, urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat mie instan? Yang pertama, panaskan air di panci. Kemudian, masukkan mie ke air panas. Yang ketiga, siapkan bumbu ke mangkuk. Yang keempat, tambahkan sayur atau telur jika ada. Yang kelima, jika sudah matang, angkat panci, lalu tuangkan ke mangkuk. Dan yang keenam, mie siap disajikan. Nah, pasti kalian juga ada kan cara tersendiri untuk menyelesaikan ini? Nggak sama dengan saya nggak apa-apa. Urutannya itu bisa bebas terserah kalian, asalkan itu logis dan terurut. Oke, lantas bagaimana cara membuat algoritma yang baik dan benar? Syaratnya, yang pertama, algoritma itu harus ada akhir atau berhenti setelah menjalankan perintah. Misalkan tadi cara membuat teh, langkah akhirnya adalah menyajikan teh. Yang kedua, pasti dan jelas. Langkahnya itu harus pasti dan jelas, tidak bertele-tele. Yang ketiga, ada input atau masukan. Misalkan tadi cara membuat teh, kita memberikan input teh celup, gula, dan air panas. Yang keempat, ada output atau keluaran. Hasil akhir membuat teh tadi adalah teh siap disajikan. Yang kelima, efektif, efisien, dan hemat waktu. Tidak usah panjang-panjang, yang penting efektif ya. Oke, carilah algoritma penyelesaian masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Silahkan komentar di bawah ya. Itu saja materi kita hari ini tentang cara pengolahan data di paket Office dan tentang algoritma. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.